Gaya pemerintahan Prabowo semakin hari, semakin kesini, semakin tampak suka ngancam-ngancam. Kalau ngancamnya dilakukan ke semua pihak, tidak pandang bulu terhadap mereka yang melakukan pelanggaran peraturan, itu masih bisa dimaklumi. Tetapi nada mengancamnya itu kok terasa milih-milih. Ancaman ditujukan kepada pihak-pihak di luar pemerintahan, di luar koalisi Indonesia Maju. Ini contoh terbarunya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang mengatakan, kepala daerah yang dipilih rakyat bisa diberhentikan. Dan kemarin Pak Menteri juga sampaikan, kepala daerah itu walaupun dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi sangat bisa diberhentikan berdasarkan undang-undang. Ya, jadi bukan berarti dipilih langsung tidak bisa berhenti. Bisa berhenti karena tidak melaksanakan program prioritas nasional. Bisa diberhentikan karena tidak izin ketika keluar negeri. Bisa diberhentikan ketika melakukan perbuatan tercela. Lalu kalau ada yang bertanya, dari sisi mana pernyataan ini ada unsur tidak objektifnya? Yaitu pertama, ancaman ini dapat dipastikan muncul karena sejumlah kepala daerah dari PDIP lebih cenderung menuruti perintah Megawati dibanding nuruti perintah Prabowo. Gegara nuruti perintah Megawati, maka banyak kepala daerah yang terlambat bergabung di acara retret. Soal kepala daerah yang pernah tidak nuruti perintah presiden itu memang sebenarnya ada presidennya. Saat COVID, Anies Baswedan ingin menerapkan kebijakannya yang tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi. Itu tadi adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah penekanan dari ketiga kategori parameter pemecatan kepala daerah. Bima Arya membuat urutan yang pertama, kepala daerah yang tidak melaksanakan prioritas program nasional. Lalu yang kedua urutannya adalah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin. Dan yang ketiga, melakukan perbuatan tercela. Mengapa urutannya yang pertama bukan pelanggaran melakukan perbuatan tercela? Bukankah korupsi, tindakan asusila, berjudi, dan apalagi narkoba, selingkuh adalah kategori perbuatan tercela? Tindakan ini jauh lebih tidak bermoral dibanding tidak melaksanakan program pemerintahan Prabowo. Jadi apa yang dikatakan Bima Arya ini adalah ancaman yang menitik beratkan ancaman kepada pemecatan terhadap pelanggaran yang tidak melaksanakan program prioritas nasional. Perbuatan tercela jelas tidak bermoral. Kepala daerah yang korupsi nggak ada moralnya. Yaitu jelas-jelas melukai amanat rakyat. Kalau tidak melaksanakan prioritas program nasional, programnya Prabowo, kan hanya melukai Prabowo dan koalisinya. Selain itu, karena ancaman melakukan perbuatan tercela diletakkan di urutan ketiga, kita juga bisa menafsirkan pelanggaran kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela bisa saja lebih bisa dimaklumi dibanding tidak melaksanakan prioritas program nasional. Jadi kalau ada orang-orang kepala daerah di kalangan koalisi pendukung Prabowo melakukan perbuatan tercela, bisa saja tidak akan diapa-apakan atau hanya dihukum ringan. Asal si kepala daerah melaksanakan dengan baik prioritas program nasional. Dan ternyata si kepala daerah itu melakukan korupsi uang rakyat. Tetapi hukumannya lebih ringan dibanding kepala daerah yang tidak melaksanakan program Prabowo. Kira-kira begitulah kesimpulannya. Sebenarnya sebelum pernyataan Bima Arya ini, Tito Karnavian, atasannya Bima, juga senada mengatakan peserta retret yang telat tidak lulus. Pernyataan Nora ini jelas banget mengarah ancaman menteri terhadap kepala daerah yang berasal dari PDIP, yang memang kenyataannya terlambat bergabung di retret itu. Jadi kesimpulannya adalah,
Dari ucapan kedua petinggi Kementerian Dalam Negeri ini dapat disimpulkan mereka ini panik karena ternyata kepala daerah PDIP banyak yang tidak hadir di awal retret. Kenapa panik? Mereka berharap semua kepala daerah hadir dalam acara retret. Karena kalau ada yang balelo, Prabowo kan bisa menilai Kemendagri gagal melaksanakan acara retret. Kalau mereka dinyatakan gagal, kan bisa saja mereka direshuffle atau dipecat. Maka untuk meredam kepanikannya, mereka pun menebar ancaman. Selain daripada itu, sebenarnya soal ancam-mengancam itu bukan hal yang pertama kali diucapkan oleh Kabinet Prabowo. Sebelumnya, Immanuel Benneser, Wakil Menteri Tenaga Kerja, mengancam warga negara Indonesia yang berada atau menetap di luar negeri. Mereka menetap di luar negeri dengan alasan kabur aja dulu. Kata Noel adalah, kabur sajalah sana. Kalau perlu, jangan balik lagi. Ini kan tidak bijaksana. Masa kegagalan negara menyejahterakan rakyatnya, tetapi ketika rakyatnya memilih dan merasa nyaman di luar negeri, menetap di luar negeri, kok rakyat juga yang disalahin? Jadi, ya gitu itulah sebenarnya gaya pemerintahan Prabowo. Suka ngancam. Suka ngancam-ngancam yang dapat diidentikan sebagai arogansi kekuasaan. Contoh arogansi yang paling mudah diingat adalah arogansi Patwal yang mengawal mobil Alphard LI36 yang dalam keadaan kosong. Mobil itu cuma bawa dokumen, dikawal Patwal selayaknya mengawal mobil yang berpenumpang seorang menteri di dalamnya. Lalu Patwal itu sok kuasa terhadap mobil taksi yang menghalangi perjalanannya.